Nasi goreng di sini tuh dijual pakai bumbu kacangnya ketoprak, dan uniknya lagi di sini kalau mau makan harus taruh nomor antrian dulu. Selain nasinya, kita harus banget nyobain telur dadarnya yang gede banget dan isinya itu pakai topping mie. Kita pengen nyobain kenapa sih bisa laku sampai ratusan porsi sehari dan seenak apa nasi goreng di sini. Jadi siapin makanan kalian, kita makan bareng yuk. Nah ini ada pesanannya Dani, Fahmi, Awal. Mbak, yang awal kok nggak yang nomor 1? Kan Awal namanya. Oh. Maaf Mbak. Jadi ini saking ramenya guys nih, lihat. Yang mesen banyak banget Mbak. Jadi nih katanya ngantrinya itu sampai ditinggal, orangnya ngantri terus pesen, habis itu ditinggal 1,5 jam lagi baru jadi nasi gorengnya. Rame banget. Jadi nasi gorengnya itu pakai nasinya tuh bener-bener perah banget ya Mas ya. Iya. Satu hari tuh satu kayak gitu habis Mas. Tambah lagi 2 liter lagi. 2 liter lagi. Itu 2 liter nasi segitu Mas. 8 liter. Jadi sehari habis 10 liter nasi. Jadi nasi gorengnya itu dimasaknya di sini, tapi yang bikin beda tuh di atasnya dikasihin telur dadar. Telur dadarnya itu bukan telur dadar biasa, dia tuh dimasak pakai mie juga dalamnya ya Mas ya, dan bumbu kacang. Kacangnya kental banget, bener-bener masih garing, masih bertekstur. Jadi dia pas lagi ditaruh di atasnya nanti telurnya bakal ada crunchy kacangnya. Karena nunggunya lama, kita beli di sebelahnya nih ada pisang goreng tanduk sama singkong goreng. Yuk. Katanya tadi masih bilang bisa kering sama bisa setengah matang, singkongnya setengah matang. Iya. Jadi kalau tergantung selera ya, kayak kalau misalkan yang kalau anak muda emang rata-rata nggak mau pengennya kering gitu. Aku juga coba deh, jangan yang terlalu kering banget deh. Nih jadi masnya namanya siapa Mas? Mas Anjar. Nah ini sebelahnya nasi goreng jualan singkong. Kalau lagi nunggu lama bisa nyemil dulu. Tapi ntar kenyang duluan kan? Nggak jadi makan nasi goreng. Itu sambalnya kayaknya pedes banget Mas. Iya, lumayan. Ini yang pedes ya? Ada level-levelnya gitu nggak? Pedes mampus, pedes setan gitu nggak? Oh, enggak. Biasanya pedes biasa, nggak pedes banget aja. Kalau di Jaksel kan gitu ya biasanya, ada level 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wangi sih. Jadi bisa milih 2 telur dadar biasa sama telur dadar sambal kacang. Yang sambal kacang itu beda, telurnya 2 dan ada mie-nya dalamnya, ada isinya. Harganya juga beda ya Mbak ya? Iya, harganya beda. Terus kalau yang pakai sambal kacang tuh dia ada isinya kan, ada mie, sehari dan bawangnya, terus ada bumbu nasi gorengnya. Berapa juga harganya? Kalau yang 20.000. Yang Pakai itu yang sambal kacang. Kalau yang biasa? Kalau yang biasa dia harga cuma 15.000. 15.000. Karena saking ramenya, kita makan singkong dulu. Ini bukan singkong goreng yang aku bayangin. Itu lucu ya, ada kayak bubuk baladonya sama kejunya ya? Iya, cobain dulu ya. Ini singkongnya gede, digoreng, dikasih bumbu apa itu berat? Balado sama keju parut. Oke, cobain. Cobain ya. Apakah ini singkong yang ada di benak kamu? Ini bukan singkong di bayangan aku, tapi enak juga. Aku Ini- pikir singkong yang kayak di tukang gorengnya tau nggak? Oh, cuma ini kayak emang dia spesialitas ya. Bumbunya kayak bumbu french fries Iya. yang suka jual di mall-mall. Jadi maksudnya yang nggak garing tuh dalamnya jadi masih agak lembut Buih-buih. gitu. Creamy ya. Aku lebih suka kalau nggak pakai bumbu deh. Nggak pakai bumbu baladonya. Garam aja. Rasanya jadi kayak nggak familiar aja sih sebenarnya. Teksturnya cakep nih, luarnya garing. Masih bisa lebih ini nggak sih, Drat? Lebih berbuih dari ini. Harusnya setengah matang, makanya tadi. By the way, kayaknya ini udah banyak langganan, soalnya jam segini udah habis. Oh ya? Ini 15.000 dapat 4 potong gede-gede. Keju Nah, namanya. kita nunggu lagi ya. A few moments later. Jadi ini udah jualannya itu dari bapaknya katanya, udah puluhan tahun yang lalu. Tapi dia pakai sambal kacang kayak gini tuh dari tahun 2002, dari zaman Piala Dunia Korea Jepang. Yang menang siapa? Korea Jepang. Kalau bener aku kasih 200.000. Yang menang Piala Dunia Korea Jepang Korea. Iya. Yaudah kita lanjut aja. Oke guys, kita coba yuk. Ini nasinya dulu kali ya. Ini jadi bedanya tuh kalau aku punya pedas, Ken punya sedang. Iya. Dari warna beda nggak sih? Sama kan, atasnya sambal kacangnya sama. Oh, gitu. Telurnya sama, nggak bisa pilih pedas. Yang bisa pilih pedas tuh nasinya. Tadi dikasih sambalnya kental banget. Nasinya dulu kali ya. Nasinya dulu ya. Ini sebenarnya kalau mau nggak pakai sambal kacang bisa ya? Bisa, kan kurang spesial dong. Di sini kan dia sambal kacang. Makan bareng. Nasi gorengnya enak banget karena dia perah banget. Teksturnya sih yang enak banget. Oh cuma kalau rasanya sih sebenarnya dia lebih simple ya. Simple ya. Soalnya mungkin dia nggak mau terlalu berbumbu banget sehingga si bumbu kacang di telurnya itu bisa menjadi titik pusatnya. Tapi nasi gorengnya nggak sewangi wok yang aku bayangin. Ngerti nggak? Dan emang dia pakai berasnya itu yang benar-benar kepisah-pisah dan agak pendek-pendek ya berasnya ya, kayak bulat-bulat gitu. Ini rasanya kayak nasi goreng yang buat sarapan. Bener ya kayak di hotel-hotel. Iya. Kayak aku makan telurnya kali. Gila telurnya gede banget ya. Telur oles bumbu kacangnya, asap-asap. Dan kacangnya itu banyak masih berbentuk kacang nih, jadi masih crispy. Makan bareng guys. Iya lu. Manis ya? Kayak pizza mie katanya. Oh ya? Soalnya di dalamnya itu ada mie-nya. Ada mie-nya? Iya, Oh ya? ada mie dan daun bawangnya kayak martabak gitu. Jujur sih, bumbu kacangnya enak sih. Telurnya enak.
Dan lembut kan? Telurnya tuh dimasaknya aja udah menggiurkan banget. Lihat kayak dadanya itu bersih banget warnanya. Enaknya karena kacangnya masih gede-gede. Jadi ada crunchy-crunchy-nya ya. Ya. Kita potong nih. Kita coba cari mie-nya ada di mana. Coba nasi pakai telurnya. Nggak kelihatan sih guys, karena warnanya sama-sama kuning ya. Ada keluar mie di dalam telurnya. Oke. Kan nasi ya? Oke. Nah, begitu pakai nasi sama telurnya bareng, langsung bersinar deh tuh bumbu kacangnya. Jadi tadi yang nasinya kurang bumbu segala itu, tertutup ya sama si bumbu kacangnya itu dan rasa telurnya. Kalau bagi aku sih yang pedes ini kurang pedes. Oh ya? Ini ada potongan-potongan ayam juga di atasnya. Banyak loh. Dia pakainya suiran gitu ya, tapi bedanya dia di suirnya itu ditaruhnya di atas nasinya setelah udah matang, bukan pas lagi masak. Jadi dia nggak terlalu rasa apa ya, nggak terlalu rasa penggorengan banget. Cobain ini acarnya. Ini katanya asam banget loh. Oh ya, baru aku mau bilang acarnya kering. Ini acar pertama yang aku lihat, acar nasi goreng yang nggak ada timunnya, cuma wortel sama cabai. Biasa kan ada timun sama bawang. Oh iya, salah satu acar yang asam banget, cuma dia nggak ada manisnya soalnya ya, asam kecut banget. Cabenya pedes nggak ya? Enggak. Aku penasaran kamu punya, katanya nggak pedes. Pedes. Minta pedes banget gitu, bisa nggak ya? Masa sih nggak ada pedesnya bener-bener? Ya kan? Lebih pedes mungkin dari punya kamu, tapi nggak pedes. Atau sampai 10 pedesnya kayak 7 aja. Cuma pedas. Menurut aku sih telurnya sih yang emang bikin istimewa. Sambelnya ya, bikin beda ya. Bahkan ini menurut aku telurnya kalau dimakan gini aja udah enak pakai nasi putih. Iya, iya. Telurnya guys. Bisa nggak ya pesen telurnya doang? Bisa nggak kalau pesen telurnya doang pakai bumbu kacang? Oh, Masih 10.000 guys. ya sekalian mendingan sama nasi lah ya. Sama nasi 20.000. Ini aku mau makan nasi pakai acar wortelnya. Siapa tahu melengkapi dengan si nasi dan juga telurnya. Jadi asamnya itu jadi pelengkap, bukan cuma rasa sendiri. Bareng. Iya bener Be. Iya, iya, ini aku juga. Enak ya? Jadi rame rasanya ya. Dia bukan acar yang bisa dimakan solo, harus duet dia. Harus rame-rame. Kerupuk yuk. Jedok, yuk. Jedok ya. Ini dia cara paling mantep makan nasi goreng pakai kerupuk. Kerupuk dia enak ya. Iya. Gorengnya gurih tuh pas. banget. Renyah banget, empuk. Renyahnya empuk ngerti nggak sih? Renyah yang nggak nyisa gitu loh, nggak ada kayak kristalnya. Nih. Empuk banget renyahnya. Berarti gimana Pak? Jelasin Pak. Kalau renyah empuk tuh gimana? Yang enak masuknya pokoknya. Pokoknya dia nggak Nggak keras. ada nyisanya yang belum matangnya gitu loh. Jadi ujung ke ujung tuh maknyus lah pokoknya. Tuh. Nah, ini telurnya lagi ya. Aku mau telurnya doang ah. Pakai kerupuk. Jujur nasinya not the best, tapi emang telurnya dia salah satu telur nasi goreng ter the best. Ya. Kasih nilai perpaduannya ya. 7.5 lah aku boleh kasih. Kalau nasi goreng yang benar-benar nasi goreng doang, banyak lebih enak. Nah, yang membedakan dia ya si toppingnya ini. Sebenarnya cuma jual satu menu doang ya. Iya, ada mie juga katanya. Cuma nggak sempat karena saking ramenya. Iya. Makin malam makin ramai guys. Yang ngantri tuh nggak berhenti-berhenti. Ada yang udah sampai balik 2 kali. Kenapa ya? Banyak kan emang nggak ngantri di sini sih, tapi di buku tuh. Tadi porsinya tuh kelihatannya nggak banyak, tapi dimakan-makan banyak juga ya. Aku bisa telurnya aja. Ini telurnya tuh lembut dalamnya, jadi enak gitu. Tapi jujurnya rasa mie-nya sudah nggak kerasa, cuma mungkin teksturnya kali yang dapat ya. Jadi ada empuk dari mie-nya itu. Oke guys, ini seru banget ternyata. Makan singkong dan makan nasi goreng malam-malam kayak gini mengingatkan kita sama tukang nasi goreng. Emang nasi goreng. Oh iya. Kalau kalian ada ide-ide makanan yang seru lagi buat di review, tulis di kolom komentar di bawah guys. Bantuin kita nyari ide. Ya, kita